Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ka dulur-dulur di lembur juga bara di kota. Kumaha daramang mudah-mudahan sadayana sehat aya dina kawilujengan. Dulur-dulur para fans Kang Deddy Mulyadi dimanapun berada. Beberapa waktu yang lalu Kang Deddy Mulyadi langsung ya waktu itu pulang dari kegiatan kampanye terbatas di Desa Darangdan, Sindang Panon, kemudian Wanayasa. Ia langsung meluncur untuk menyambangi sebuah lokasi kejadian di mana seorang oknum guru ngaji melakukan pencabulan terhadap belasan anak, bahkan 4 diantaranya menurut pemeriksaan visum dari rumah sakit dan dinyatakan oleh Polres Purwakarta ya, itu diantaranya disetubuhi. Nah, Kang Deddy Mulyadi ini, walaupun hari ini di hari-hari yang 2 atau 3 hari terakhir ini ya, ia terlihat begitu berbahagia menyambangi beberapa lokasi wisata bareng dengan Teh Akila juga Nyiyang Sukma Ayu. Bahwa itulah gambaran potret Kang Deddy Mulyadi menggambarkan kebersamaan ia dengan calon istrinya juga dengan putrinya ya, walaupun ia sendiri pernah menyatakan bahwa untuk macet-macetan itu bukan healing, bukan sesuatu yang menyenangkan, malah itu mengganggu pikiran, menjadi stres ya. Tetapi demi anak, demi Nyih Yang Sukma Ayu, akhirnya Kang Deddy Mulyadi ikut nurut juga sama Nyih Yang Sukma Ayu untuk datang ke Ancol untuk melihat beberapa destinasi spot ya. Ya bagaimanalah kita menyenangkan anak ya. Dan itu tadi bahwa untuk anak apapun kadang seorang orang tua kita lakukan walaupun capek dan lain-lain. Tetapi di luar itu Kang Deddy Mulyadi tetap menjalankan aktivitasnya sebagai seorang budayawan, juga sebagai seorang pegiat sosial kemanusiaan. Ia terus menyambangi beberapa warga dimanapun ia bertemu dengan orang yang sekiranya layak untuk dikasihani. Sekiranya ia bertemu dengan anak yang perlu disantuni, ya santunilah. Di jalan di mana Kang Deddy Mulyadi selalu memberikan impact yang positif, memberikan keberkahan, menyisihkan sedikit rezekinya untuk siapapun, agar apa yang ia berikan, apa yang ia ulurkan itu menjadi kebahagiaan bagi orang yang menerimanya. Dan kalau kemudian Kang Deddy Mulyadi hari-hari ini ia terlihat ceria, begitu berbahagia, itu pantas karena Kang Deddy Mulyadi juga selama ini ia selalu memberikan kebahagiaan, atau dalam bahasa Arab itu disebut idkhalus surur ya, memasukkan kebahagiaan kepada jiwa-jiwa orang yang tengah sakit, tengah sedih, tengah merana dan lain-lain. Dan Kang Deddy Mulyadi selalu melakukan itu. Di luar itu kita sambung lagi bagaimana perkembangan dari kasus pencabulan ya anak-anak guru oknum guru ngaji yang ada di Desa Salem. Dan Desa Salem ini juga merupakan desa yang di sana juga menetap calon Bupati Purwakarta Kang Saipul Bahri Binjen ya. Bahkan beberapa kali Kang Saipul Bahri Binjen juga bertandang ke lokasi kejadian, kemudian ia bersama warga ikut mencari ke berbagai lokasi dan tempat untuk menemukan sang oknum guru ngaji yang berinisial OS ya. Dan alhamdulillah setelah pencarian selama 14 hari, dulu Kang Deddy Mulyadi juga sempat berbincang, bahkan ia juga menjamin untuk psikologis anak-anak yang mengalami korban agar tidak trauma, baik yang dicabuli ataupun yang tanda kutip disetubui dan lain-lain. Itu Kang Deddy Mulyadi siap untuk membimbing secara konseling ya, dengan melibatkan petugas dari dinas sosial dan lain-lain, termasuk untuk sekolahnya dan lain-lain. Kang Deddy Mulyadi pada saat bertandang ke sana waktu pulang kampanye itu siap untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah ini di tingkat ranahnya. Adapun untuk
menyelesaikan masalah-masalah itu di tingkat pelaku, dan itu ranahnya bukan ranah Kang Deddy Mulyadi lagi, bukan ranahnya Om Jen lagi, dan itu sudah diserahkan kepada Kapolres Purwakarta ya. Dan kemarin itu alhamdulillah sudah ditemukan ya, Kapolres juga sudah memberikan pernyataan pers di berbagai media sosial yang disaksikan oleh para pewarta, oleh wartawan di Polres Purwakarta, dan sudah digelandang ke Polres Purwakarta untuk dilakukan pemeriksaan ya. Dan yang anehnya lagi adalah bahwa memang ketika ditanya oleh Pak Edward ya, ke Kapolres Purwakarta, bahwa apakah kamu melihat gitu ketika ada Pak polisi gitu mencari, si Pak Ustadz oknum ini menjawab bahwa ia melihat ya. Justru Pak polisi mungkin tidak jeli, tidak melihat gitu, sehingga kemudian konon diberitakan oleh ramai di berbagai media, mungkin seolah-olah Pak oknum guru ngaji ini punya ilmu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain gitu, sehingga saya pikir waktu 14 hari ini bukan waktu yang sebentar ya. Ia kemudian menghilang begitu saja, dan ketika ditanya bagaimana ia bertahan survival hidup selama 14 hari, ternyata ia memakan singkong, kemudian memakan daun-daunan dan lain-lain lah. Itu luar biasa, walaupun saat ditemukan terlihat terkulai lemas ya ia. Dan itu juga dibantu oleh masyarakat sekitar untuk menemukan si oknum guru ngaji ini. Ya mudah-mudahan keluarga korban itu dapat sabar ya, dapat cobaan sebesar ini, kemudian ada solusi-solusi lain untuk masa depan anak-anak yang pernah menjadi korban. Kemudian untuk Bapak guru ngaji ini juga mudah-mudahan ia taubat, dan ia harus siap untuk mempertanggungjawabkan di hadapan hukum secara moralitasnya, dan tanggung jawab hukum juga di hadapan hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan asusila yang ia lakukan terhadap anak-anak, dan itu sudah menjadi konsekuensi logis di negara yang berasaskan hukum ini ya, di negara Republik Indonesia. Dan semoga ini ke depan kita juga bisa menjaga anak-anak kita dari dari potensi-potensi untuk menjadi korban semacam itu ya, baik di sekolah, di pengajian, di mana-mana. Karena kadang yang namanya musibah kita tidak mengenal siapa orangnya, di mana tempatnya, dan lain-lain. Kadang yang namanya musibah itu selalu seperti itu ya. Oke, itu dulu ulasan kita tentang Kang Deddy Mulyadi yang lagi happy. Wajar Kang Deddy happy karena ia selalu membuat orang happy. Tetapi juga ia selalu membantu orang, termasuk untuk menyelesaikan problem-problem kemasyarakatan ya. Dan yang terakhir tadi, informasi yang terakhir itu adalah berkaitan dengan bagaimana perkembangan kasus oknum guru ngaji ya, yang kemarin faktanya sudah ditemukan dan lagi di proses, nanti mungkin masuk ke persidangan secara hukum di Polres Purwakarta. Terima kasih sekali lagi. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yuk, 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 yuk. Mundur, mundur, mundur. Mana itu? Tadinya kalau pilih, jadi jalan, jalan. Ustadz, jalan. Jalan.
ulangi, hari ini hari Senin tanggal 25 Desember 2023, Polres Purwakarta rilis perkara tindak pidana persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Seperti kita tahu bersama, sebelumnya sudah viral di masyarakat adanya seseorang yang melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Di sini kembali kami klarifikasi bahwa kejadian tersebut bukan di pondok pesantren, kejadian tersebut hanya di rumah warga salah seorang ustadz yang digunakan sebagai tempat mengajinya anak-anak. Jadi bukan pondok pesantren. Ya. Dapat kami sampaikan bahwa pada tanggal 8 Desember 2023 ada laporan bahwa anak-anak menjadi korban pencabulan. Kemudian tanggal 9 Desember dibuat laporan polisi, pihak penyidik Polres Purwakarta melakukan penyidikan. Kemudian berdasarkan alat bukti yang ada, ditemukan bukti permulaan yang cukup bahwa laki-laki atas nama inisial OS sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Berdasarkan pengembangan penyidikan, ditemukan sejumlah lebih kurang sampai saat sekarang yang masuk data ke pihak Polres Purwakarta 15 anak sebagai korban, di mana dari 15 ini 4 anak sebagai korban persetubuhan dan 11 anak sebagai korban perbuatan cabul. Perbuatan ini dilakukan oleh tersangka sejak tahun 2019 sampai dengan 2023 saat dilaporkan. Jadi lebih kurang selama 4 tahun. Modus operandi tersangka yang merupakan salah seorang guru mengaji, menampung anak-anak usia mengaji di rumahnya pada sore hari. Jadi selepas sholat maghrib sampai dengan isya sekitar jam 18 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat. Nah, pada saat setelah mengaji tersebut, guru mengaji ini meminta kepada anak-anak secara bergantian atau beberapa orang setiap hari itu untuk minta dimijit masuk ke kamar. Disinilah guru mengaji ini melakukan aksinya, melakukan perbuatan cabul, dan juga ada yang sampai perbuatan menyetubuhi anak tersebut. Terhadap tersangka kita kenakan pasal 81 ayat 1, 2, dan 3, kemudian pasal 82 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara atau bisa ditambah sepertiga dari hukuman pokok. Demikian, ada pertanyaan? Pelaku ditangkap di mana, Pak? Ya. Jadi kami sampaikan bahwa pada hari Senin dini hari 25 Desember 2023 sekitar pukul 02 pagi tadi, penyidik Satreskrim juga kerjasama dengan Babin Kaptimas Polsek Pasawahan menerima informasi bahwa pelaku berada di satu tempat. Kemudian unit Satreskrim Polres Purwakarta bersama dengan Babin Kaptimas Polsek Pasawahan menuju ke salah satu tempat di Pondok Salam, Kecamatan Pondok Salam, Purwakarta. Jadi di sanalah dilakukan penangkapan terhadap tersangka yang bersembunyi di tempat tersebut. Kemudian tersangka langsung dibawa ke Polres Purwakarta. Kondisi tersangka saat ditangkap seperti apa, Dan Ya. kaburnya kemana aja katanya? Ya, sampai saat sekarang kami sampaikan bahwa menurut keterangan tersangka dia tidak pergi kemana-mana, tetap di wilayah situ di Purwakarta. Sempat masuk naik ke hutan, kelaparan, kemudian cari makan, turun lagi ke masyarakat, naik lagi. Jadi tersangka tidak keluar dari Purwakarta. Ada yang turut membantu menyembunyikan tersangka nggak, Dan? Sampai saat sekarang keterangan tersangka tidak ada. Ini terbuktinya bahwa polisi pun melakukan penangkapan berdasarkan laporan dari masyarakat. Ya, kami mengucapkan terima kasih kepada warga masyarakat karena beberapa kali kita bergabung dengan warga masyarakat melakukan penyisir, kita masuk sampai ke hutan melakukan penangkapan, semua dibantu oleh warga setempat. Pak Hakim pemeriksaan, alasan pelaku melakukan perbuatan bejat itu apa, Pak? Ya belum, ya jadi karena baru tangkap tadi pagi kita belum sampai terlalu mendalam pemeriksaannya. Apakah ada kelainan seksual dari tersangka? Pedofilia atau psikopat Nah, seksual? belum. Nanti kita koordinasi dengan ahli dulu nanti untuk menyatakan ini. Pak, ada yang hamil, Pak? Sampai saat sekarang dari 15 yang kita data
tidak ada yang hamil, ya, tidak ada yang hamil. Awal terbongkarnya Pak bagaimana? Awal terbongkarnya perkara ini, salah seorang korban curhat kepada orang tuanya. Jadi curhatnya sebelum tanggal 8 Desember, mendekati 8 Desember, curhat kepada orang tuanya bahwa dia pernah dilakukan oleh tersangka dengan cara seperti saya jelaskan dari awal. Kemudian tanggal 8 Desember mereka mengadu ke pihak Polres, kita buatkan laporan polisinya, langsung kita proses pada saat itu. Cukup? Perbuatan pelaku sempat membujuk rayu korban dengan dalih jika mau menuruti pelaku maka korban akan mendapatkan peningkatan ilmu, ilmunya akan bertambah. Kemudian juga setelah melakukan aksi, pelaku mengancam korban, jangan sampai korban memberitahukan atau melaporkan pada orang lain, karena jika dilaporkan maka ilmunya akan hilang dan juga hidupnya tidak akan selamat. Ada korban yang diberikan uang, ada korban yang diberikan uang. Ilmu yang dimaksud apa itu dia? Ya, itulah kata pelaku, ilmu ya, ilmu spiritual atau ilmu lain berkata pelaku ilmu, nanti ilmunya akan hilang. Pada saat korban sebagai korban pelecehan, kemudian ini adalah spray atau selimut merah yang digunakan oleh pelaku, termasuk sarungnya, sarung yang digunakan oleh pelaku pada saat melakukan perbuatan. Nah, ini pakaian korban, sengaja kita balik. Ini pakaian korban yang berhasil kita amankan, yang digunakan korban pada saat mendapatkan perbuatan dari pelaku. Iya, ngobrol aja. Pak Ustadz, itu memperdalam ilmu apa Pak Ustadz? Apa? Udah apa? Udah. Kemarin pas kabur tidur di mana? Di kebun. Apa yang dimakan saat kabur itu makan apa? Ikan singkong. Singkong mentah apa dimakan dulu, masak dulu? Singkong mentah. Selain singkong apa lagi yang dimakan? Daun-daunan singkong. Itu bisa bertahan hidup selama lebih kurang hampir 2 minggu ya. Iya. Itu dari atas gunung makanya itu naik ke atas turun lagi. Makanya di mana di semak-semak itu? Oh, di kebun sendiri. Loh, pada saat kita ke sana, lihat nggak kalau kita lewat di sana? Sempat lihat berapa kali? Itu sembunyinya di mana waktu itu? Oh, di tempat itu. Ya wes. Kenapa suka anak-anak Dan? Kan udah kawin, suka anak-anak. Kenapa suka anak-anak Pak Ustadz? Ayo kerja lagi lah ya. Udah, cukup ya? Lagi ganteng ya tahu. Sip. Kebut aja, kebut dua.